Udah dong, Mai, kamu jangan ngambek, kan kamu habis kena musibah, jadi hari ini kamu harus happy. Gak bisa. Kamu mau... Ya, aku kayak greget banget sama sih? Malik. Kenapa sih dia tuh suka banget bikin Aini khawatir? Ya. Pas banget. Nik, Mai, aku mau nanya deh sama kamu. Sebenarnya apa sih alasan kamu itu gak jelas gitu ke Aini? Kenapa kamu ngejauhin dia? Kalau emang kamu ada masalah, kamu gak suka sama cara dia memperlakukan apa segala macam, ya kamu kasih tahu ke dia. Mai, udah ya kan Diam. kita... Tapi kan kita mau... Diam. Oh, atau jangan-jangan kamu tahu sesuatu ya? Makanya kamu kayak seakan-akan mau ngebelain Malik. Aku nggak tahu apa-apa kok. Aku tahu kamu Fahri. Dan kalau sikap kamu kayak gini, itu adalah sikap kalau kamu lagi nyembunyiin sesuatu. Aku nggak tahu apa-apa, Mai. Ri, kamu itu orang yang berarti di hidup aku. Tapi kalau emang sikap kamu kayak gini, kamu bohong kayak gini, aku nganggep kamu sama kayak Malik. Sama-sama pembohong. Bohong. Aku gak suka cowok pembohong. Mai, jangan salahin Fahri. Urusan aku sama ini ya biar jadi urusanku aja, Mai. Kamu gak usah ikutan. Ya gak bisa gitu, masalahnya Aini itu sahabat aku. Dan dia sedih gara-gara kamu ya. Aku mau nanya lah kenapa alasannya. Terserah kamu mau mikir apa, aku masih banyak urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, bye. Ya, makasih Bang ya. Waalaikumsalam. Galak amat punya kontrakan. Tenang aja, gue bayar. Mana? Lah, mana? Lah, kok gak ada sih? Wah, ngaco. Gue taruh mana? Perasaan di sini udah semalam. Waduh, apa jangan-jangan ada yang nyatronin rumah gua, ngambil duit. Wah, gak bener nih. Aduh, mau gak mau gua pinjem duit lagi nih. Bu ya, sama Bu Iput. Siapa lagi kan bisa dipinjemin? Ya udah. Aing mah ada gon si ada nih tanya tumben-tumbenan ya, dagang. Lama buat. Bu Iyen, Bu Iput. Aduh, begini nih. Apa dah? Ini duit saya ini kan hilang ya. Iya. Ini penting banget. Bisa nggak tolongin saya? Saya mau pinjem uang 800.000, ada kagak? Kagak nyampe segitu duit gua. Ada sih dikit ya. Jagain tanggal tua ini biar sampai habis bulan bukan? Ya Allah, Bu Iput gimana, ada nggak Bu? Apalagi Iput atau ada nih hutang sama kamu aja belum Iput bayar gitu. Ini gimana ceritanya nih? Masalah ini kebutuhan urgent nih. Kalau misalkan saya kagak bayar nih hari, waduh, pemilik kontrakan bisa ngomel-ngomel nih. Nah ini. Kenapa, Den? Ngomel-ngomel kenapa? Duit aku hilang, Ay. Hilang? Kok bisa? Kehela. Ay, ada nih Yayan. Ibu teh kenapa atunya jadi curiga jangan-jangan hilang na duit ada nih teh eta teh kalakuan si Idris sama si Sopi gitu. Jangan-jangan nih waktu dia ritual dia gasak tuh duit. Iya Pan? Secara pun emang begitu modusnya. Udah umum di kampung Marima. Tiba-tiba ada jin. Terus di ritual. Terus duitnya hilang. Lazim Bu Yayan, emang ada tanda-tandanya kalau mereka yang nyuri? Jangan asal nuduh. Kan Bu Yayan sama Bu Iput ada di sana. Ngeliat kan mereka sibuk lagi ngebersihin jin. Bisa jadi mereka teh nyolong duit kamu pakai ilmu goib gitu. Jadi kamu teh itu sadar.
Eta jelmana. Datang. Gua mau tanya sama lu. Lu ngambil duitnya Dani? Loh, kok kalian nuduh saya? Kalian itu kan selalu ikuti kami waktu ritual. Saya Sofi, ritual itu selalu ada kalian. Atau jangan-jangan kalian sedang menutupi kejahatan kalian ya? Nah, tuh Mas Idris. kita. Udah, jangan bikin suasana semakin panas. Udah Bu Yayan. Bukan gitu, Ay. Ya, kan mereka duluan yang nuduh saya. Ya mungkin aja emang mereka pelakunya. Gimana dong? Tiba-tiba mereka nuduh saya. Ya saya nggak terima lah. Bu Yayan mau Bu Iput, yakin kagak ngeliat duit saya di kontrakan. Hah? Ih, Dani. Ngapa jadi lu lebih percaya sama si Idris? Dia itu orang baru di kampung Mari. Lu udah kagak percaya lagi sama kita? Orang yang udah lu anggap kayak empok lu nih. Idris, kurang siapa kalau nuduh kita tuh? Saya kan cuma balikin apa yang kalian tuduhkan kepada saya. Udah deh, kalian ngaku aja. Cuma dirodok sembarangan aja lu, gua bukan maling. Kalau kalian nggak merasa maling, kenapa kalian marah seperti ini? Makin mencurigakan. Udah. Udah gini aja, mulai sekarang Bu Yayan sama Bu Iput jangan lagi belanja di tempat saya. Fine, ya. Gua bakal cari tukang sayur yang lebih ganteng di kampung sebelah. Kalikon siap. Fine. Dari awal gue udah curiga banget itu si Iput sama si Yayan yang ngambil duitnya, Pok. Tapi mana mungkin ya, tapi kok duduknya tutupnya sama julidnya. Iya. Nat, kamu dari mana? Hai. Aku habis beli gorengan tadi. Hai, itu tadi kenapa ya? Keluarga pada ngomongin Bu Yayan sama Bu Iput. Ada masalah apa, Ai? Tadi ada keributan kecil, Nat. Dia nih kehilangan uang di kontrakannya setelah ngelakuin ritual sama Mas Idris. Setelah itu Bu Yayan sama Bu Iput nuduh Mas Idris, tapi malah dituduh balik. Ya Allah, gara-gara masalah itu warga jadi saling tuduh. Tapi aku penasaran sih, Nat. Beneran gak sih Sofi sama Mas Idris bisa ngusir jin? Aku juga ragu kalau mereka punya kemampuan kayak gitu. Iya, aku juga sebenarnya rada aneh sih, masa iya sih bisa ngusir jin? Aku ngerasa semakin hari tuh semakin janggal. Karena setiap kali mereka muncul, ada aja masalah baru datang. Ya, aku ngerti sih, Al. Tapi mereka juga di rumah itu, gelagatnya tuh juga aneh, Ay. Red, aku boleh gak sih minta tolong sama kamu untuk cari tahu lebih lanjut apa sih sebenarnya yang mereka lagi lakuin dan dari mana mereka bisa dapetin kemampuan itu. Ya siapa tahu kamu bisa berbagi informasi ke aku dan aku pun juga bisa berbagi informasi ke kamu. Boleh, Ay. Nanti aku bakal cari tahu. Kalau aku udah ada infonya, nanti aku akan kabarin kamu. Ya, makasih ya, Nat. Mau kemana Mas Idris malam-malam gini? Kamu ngapain di sini? Pak, ini tadi aku habis lihat Mas Idris, udah malam-malam kayak gini, dia malah keluar. Hah? Kok dia keluar nggak bilang sama aku? Kak, perasaan aku nggak enak deh. Aku ikutin aja ya? Jangan. Aku aja, ya? Aku di sini aja. Kak, nggak apa-apa, biar aku aja. Nanti aku akan jaga jarak aja sama Mas Idris biar nggak ketahuan ya. Nada, dia itu suami aku. Kalau sampai dia selingkuh, aku harus tahu semua. Selingkuh? Aku nggak kepikiran sampai sana sih, Kak. Ya karena kamu belum pernah menikah, makanya insting itu nggak ada. Udah, ya? Kamu diam aja di rumah. Kalau sampai ketahuan dia selingkuh, aku labrak, aku jambak rambutnya. Ya udah, kita berdua aja Kak ngikutinnya, ya? Yuk, nggak usah. Pokoknya kamu di rumah aja, aku yang pergi, ya? Kenapa aku ngerasa Kak Sofi itu kayak nutupin sesuatu ya? Gimana bisa? Kak Sofi mikir Mas Idris selingkuh, sementara hubungan mereka lurus-lurus aja selama ini. Alasannya kok kayak dibuat-buat gitu sih? Aku harus tetap ikutin mereka.
Mas, Sofi, kamu dari mana saja? Ha? Kenapa baru menyusul? maaf Mas. Tadi itu Nada maksa banget untuk ikutin kamu. Makanya aku harus cari alasan. Tapi sekarang dia sudah tidak mengikuti kamu lagi kan? Aku yakin kayaknya Nada nggak ikutin aku deh. Bagus. Kalau gitu kita mulai ritualnya sekarang. Mas, kita yakin rumput di sini. Kalau ditagih, kabur-kabur terus. Kalau ketemu sama gua habisin dia. Untung aja kita lolos. Aduh Mas. Iya, kita emang selalu lolos. Tapi dia itu selalu bisa nemuin kita. Mau sampai kapan sih Mas kayak begini terus? Iya, aku tahu. Emang kita punya utang sama dia. Tapi kalau aku punya uang untuk bayar utang, aku juga nggak sudi untuk bayar utang sama mereka. Gimana dong? Udah, kita pergi dari sini. Ayo. Aku bisa membantu semua masalah kalian dan membuat kalian menjadi kaya raya. Gimana caranya? Gak mungkin kan kamu ngasih kita uang secara cuma-cuma? Aku akan memberikan kalian pesugihan siluman buaya putih agar kalian bisa melunasi semua hutang kalian. Dan setelah itu, kalian bisa mendapatkan uang lebih banyak untuk kalian sendiri. Tapi apa ada syaratnya? Tentu saja. Setelah kalian mendapatkan banyak uang, kalian hanya perlu membunuh satu manusia yang selama ini telah menjadi penghalang bagiku untuk menjadi lebih kuat. Orang itu bernama Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banget jam segini udah nyampe aja. Ya kan kamu tahu, Lik. Kampung kita nggak aman. Ri, gimana Maya? Masih marah? Gitu deh. Kamu kan tahu sendiri Maya kalau lagi ngambek gimana. Ya, saya sih coba buat ngadem-ngademin aja ya. Supaya dia juga nggak terlalu ngeliat kamu aneh gitu. Supaya nggak terlalu curiga sama kamu, Lik. Lagian ya, Ri. Kalau misalnya lain kali Maya curiga sampai marah-marah, ya kamu jangan belain aku gitu lah. Apalagi sampai bikin kalian berantem. Hey, kamu tuh teman saya. Jadi kalau kamu butuh bantuan ya pasti saya bantuin lah. Tapi saya aja yang harus ngebedain supaya bohongnya itu nggak kelihatan kalau misalkan kayak saya lagi ngebohong. Ya, walaupun ngebohongnya demi kebaikan ya, tapi tetap aja ganjel, Lik. Makasih ya, Ri. Udah ngomong sama ini? Belum. Tapi ya, biarin dulu aja deh, Ri. Selama ini nggak kenapa-napa, aku udah lebih dari seneng. Padahal niatnya baik ya, mau ngelindungin Aini. Tapi ya gitu. Sayang dia malah mikir sebaliknya. Gak sia-sia aku melakukan pesugihan dan menjadi buaya putih.
Kalau penghasilannya seperti ini terus, aku akan tetap melakukan ini. Ini banyak banget uangnya. Tapi belakangan ini warga udah sering melihat buaya putih. Aku khawatir kalau aku tertangkap bahaya. Aku nggak mau dipukulin warga. Gimana kita manfaatin ini? Kita pindah ke rumah Nada dan kita mengaku sebagai paranormal yang bisa mengusir buaya putih. Supaya warga itu percaya. Kamu emang istriku yang pintar.